طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. لا إله إلا أنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Kita teruskan pelajaran sharaf kita. Insyaallah hari ini kita masuk ke wazan terakhir dari yang 16 wazan itu. Istaf'ala ini ya. Kalau nggak salah sekarang itu istaf'ala. Dan setelah ini kita mulai masuk ke yang penting ya. Yang penting. Jadi Anda harapkan untuk sekarang ini, akhir-akhir ini, pembahasannya tidak banyak, tapi dia penting. Kenapa? Karena masuk ke pembahasan yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi kita akan membahas setelah ini satu lagi wazan ini yang terakhir. Setelah ini kita akan membahas wazan-wazan yang ada huruf ilatnya, mudha'af dan lain sebagainya. Mungkin ada perubahan sedikit, ada perbedaan sedikit dari yang sudah kita pelajari. Perbedaan sedikit saja. Kalau tambahannya sama, hanya saja ada perubahan sedikit dikarenakan kata kerjanya yang berbeda. Ya. Kalau sebelumnya kata kerja sahih akhir namanya, semuanya yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang hari ini, sampai wazan istaf'ala ini semuanya wazan sahih akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak telah tadi wifi di rumah ada gangguan jadi lagi turun ke rumah anak. Nah, labas. Baik. Ini yang terakhir pembahasan kita, wazan sahih akhir. Artinya sahih akhir itu kata kerja yang tidak memiliki huruf ilat. Jadi biasa saja ya, biasa saja fa'ala, istaf'ala, fa'ala, fa'ala, kemudian in fa'ala, istaf'ala, tafa'ala atau tafa'ala. Itu biasa saja, enggak ada huruf ilat. Nah, setelah ini, saya kasih tahu lagi ya yang baru gabung. Setelah ini kita masuk ke pembahasan kata kerja yang tidak biasa. Itu ada kata kerja ajwaf, nantinya akan kita bahas. Ada mahmuz, kemudian ada mudha'af, ya. ada yang ada huruf ilatnya nanti. Ini pembahasan sekarang ya. Setelah wazan istaf'ala ini. Jadi termasuk pembahasan yang penting ujungnya ini ya. Jadi terpenting insyaallah. Jadi ada perbedaan sedikit. Baik, hari ini kita selesaikan wazan ke-16 itu istaf'ala. Wazan istaf'ala ini wazan yang terakhir dari kata kerja yang sahih akhirnya. Sebenarnya masih ada wazan yang lainnya. Cuman kita cukupkan sampai istaf'ala ini. Semuanya sama ya. Ada is'auf'ala misalkan, if'awala. Itu sama ya, sebenarnya sama, cuman kita tidak bahas karena mungkin jarang penggunaannya. Walaupun ada, nanti kita bisa sesuaikan, tinggal ditambah sesuai dengan tambahan yang sudah kita pelajari. Baik, istaf'ala ini di buku mukhtaratnya di buku tasrifnya halaman berapa? If'allala, tafa'lala.
Baik. Halaman 28 bahasa Arab, halaman 30 bahasa Indonesianya. Itu ya. Nah, ini yang terakhir yang akan kita pelajari, istaf'ala yastaf'ilu istif'ala. Kemudian setelahnya itu ada sekitar 1 if'ala, 1 if'ala, 2 if'awwala, 3 tafa'lala, 4 tafa'lala ya tafa'lalu. Ini tafa'lala ya tafa'lalu, masih 4 lagi. Masih 4. If'anlala 5, if'anlala, if'alal 6 ada 6 wazannya ini. Setelah istaf'ala itu ada 6 wazan lagi kurang lebih. Baik. Ini istaf'ala yastaf'ilu ya. Kata kerja ketika ada tambahan sin dan ta itu biasanya tidak keseluruhan, jadi ada yang lainnya agak berbeda sedikit, cuman biasanya kata kerja yang tambahannya sin dengan ta itu menunjukkan permohonan ya, menunjukkan permohonan. Contohnya misalkan ghafara ghafara itu artinya mengampuni. Kalau ghafara artinya mengampuni, ghafara yaghfiru artinya mengampuni. Kalau ditambah sin istaghfara seperti itu jadinya mohon ampunan. Contoh yang lain, a'ana yu'inu artinya menolong. Kalau ista'ana yasta'inu memohon pertolongan. Itu ya. Jadi umumnya kata kerja yang ada tambahannya sin dengan ta, ista itu ya, depannya ini menunjukkan permohonan, gitu ya, menunjukkan permohonan. Contohnya seperti tadi, misalkan ista'ana yasta'inu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nahnu memohon pertolongan. Istaghfara yastaghfiru, astaghfirullahal adzim, saya memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung. Itu. Tapi tidak semua artinya seperti itu ya. Ada yang lain artinya, ada yang biasa saja. Baik, kita tasrif ini wazan istaf'ala. Istaf'ala ini untuk fi'il madhi. Yastaf'ilu untuk fi'il mudhari'. Kita tasrif fi'il madhi dulu. Istaf'ala untuk huwa. Untuk huma jadi apa? Istaf'ala. Nah, istaf'ala. Dekatkan tambahannya ya. Tambahannya dekatkan. Tinggal ditambah alif. Istaf'ala. Untuk hum? Istaf'alu. Nah, istaf'alu. Ya. Huruf lamnya didomahkan tambah waw, sukun dan alif. Untuk hiya Istaf'alat. tinggal ditambah tak sukun istaf'alat. Huma nah, istaf'alata tak fathah alif. Hunna ya, lamnya sukun nun fathah istaf'alna. Anta istaf'alta. Nah, sahih. Antuma istaf'altuma. Nah. Antum istaf'altum. Sahih. Anti istaf'alti. Antuma istaf'altuma. Antunna istaf'altunna. Ana istaf'altu. Nahnu istaf'alna. Mafhum? Ada pertanyaan? Silakan. Yang ini 3 tanda panah kita ganti dengan 3 plus ya. Maksudnya adalah 3 ke atas ini. Jadi jumlahnya 3 orang ke atas. Silakan Fil Madi, ada pertanyaan? Mafhum ya? Oke, kalau mafhum kita teruskan. Yastaf'ilu fi'il mudhari'. Yastaf'ilu fi'il mudhari' untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa?
Yastafilani. Yastafilani. Yastaf'ilani. Alhamdulillah. Yastaf'ilani. Yastafiluna. Tinggal tambah waw sukun dan nun fathah. Hiya. Naam. Hiya tinggal diganti dengan huruf ta depannya. Tastaf'ilu. Huma. Nah, tastaf'ilani. Hunna yastaf'ilna. Nah. Anta tastaf'ilu. Nah. Antuma tastaf'ilani. Ingetin ya, untuk orang kedua depannya selalu ta. Antum tastaf'iluna. Anti ya, lamnya dikasrahkan ya sukun dan nun fathah. Tastaf'ilina. Antuma tastaf'ilani. Antunna tastaf'ilna. Ana. Nah, depannya tinggal diganti dengan huruf hamzah tanpa merubah harokatnya ya. Astaf'ilu. Nahnu nastaf'ilu. Nah, tinggal diganti dengan huruf nun tanpa merubah harokatnya. Jadi fi'il mudhari'nya yastaf'ilu, yastaf'ilani, yastaf'ilun. Tastaf'ilu, tastaf'ilani, yastaf'ilna. Tastaf'ilu, tastaf'ilani, tastaf'iluna. Siapa suaranya? Anak mute-nya. Bicara dibuka kemudian tutup. Anti tastaf'ilina, antuma tastaf'ilani, tastaf'ilna. Ana astaf'ilu, nastaf'ilu. Ada pertanyaan di sini? Fi'il madhi, fi'il mudhari, silakan. Mafi. Jelas berarti ya? Kenapa ini dibaca istaf'ala depannya hamzahnya? Fi'il madhi. Huruf jadi ada 5 huruf. Karena nggak bisa dibaca. Apa? Hurufnya lebih dari 5. Hurufnya lebih dari 4 ya. Iya, hurufnya lebih dari 4. Jadi yang 5 dan 6 itu selalu dibaca kasrah ya. Baik. Ingat ya itu ya, kata kerja tuh. Jadi hamzah wasl dia dilihat huruf ketiganya itu hanya di fi'il amr yang tersusun dari 3 kata. Atau kalau bentuk fi'il amrnya berarti 4 huruf jadinya ya. Untuk fi'il amrnya, kecuali fi'il amr yang memiliki harful illah. Itu nanti insyaallah. Jadi yang dilihat huruf ketiganya itu hanya di fi'il amr yang tersusun dari 3 suku kata. Selain itu selalu kasrah. Itu aja gampangnya ya. Kalau mau lebih singkat lagi. Istaf'ala yastaf'ilu, masdarnya apa? Istif'alan. Nah, sahih. Istif'alan itu masdarnya ya. Ta-nya kasrah, ainnya panjang, lamnya tanwin. Istif'alan. Isim fa'ilnya? Mustaf'ilun. Caranya bagaimana? Ambil fi'il mudhari', na'am, terus taknya diganti dengan mim. Huruf awal ganti dengan mim domah, gitu ya. Naam, sebelum akhir dikasrahkan, di sini sudah kasrah ainnya, sebelum akhir tinggal tanwinkan ujungnya. Berarti apa isim fa'ilnya? Mustaf'ilun. Itu untuk laki-laki 1 orang. Kalau 2 orang? Mustaf'ilani, sahih. Kalau 3 orang? Mustaf'iluna, na'am. Sahih.
Untuk perempuan? Mustafilatun. Naam, tambah ta marbutah. Mustaf'ilatun. Untuk perempuan 2 orang? Mustafilatani. Mustaf'ilatani. Sahih. Untuk jamak? Mustaf'ilatun. Naam, sahih. Mafhum? Insyaallah. Untuk anta apa? Anta sama anti sama ya. Anta sama Mustafilun sama berarti Mustafilun. Mustaf'ilun. Naam, anta. Kuncinya kemarin gimana? Untuk isim fa'il kuncinya apa yang dilihat? Yang pertama jenis dan jumlah. Naam, jenis dan jumlahnya, gitu ya. Jenis dan jumlahnya. Ini perhatikan ini yang 3 atas, mustaf'ilun, mustaf'ilani, mustaf'iluna. Ini jenisnya laki-laki, ya. Sama antum. Nah, suaranya dari siapa? Silakan di-mute. Baik. Ini yang paling atas itu jenisnya laki-laki, jumlahnya 1, 2, 3. Yang bawah ini jenisnya perempuan, jumlahnya 1, 2, 3. Ya. Tinggal kita lihat untuk anta, misalkan anta jenisnya laki-laki, berarti kita mengacu ke ini 3 di atas. Kita lihat jumlahnya anta berapa? 1. Oh, berarti 1 berarti ini, yang ini. Berarti anta mustaf'ilun. Antuma laki-laki 2 orang berarti mustaf'ilani. Antum laki-laki 3 orang mustaf'iluna. Anti perempuan 1 orang berarti yang bawah ini 1 orang berarti yang paling atas mustaf'ilatun. Ya. Kalau ada Fatimah dengan misalkan Zainab 2 orang berarti pakai yang 2 orang perempuan mustaf'ilatani. Kalau at-talibat misalkan banyak berarti 3 orang ke atas berarti menggunakan mustaf'ilat. Mafhum? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Insyaallah. Kalau jelas kita teruskan. Berarti untuk isim fa'il kita tidak diisi ke bawah semuanya ya, karena sama. Jadi silakan diisi sendiri nanti. Sesuaikan saja jenis dan jumlahnya itu yang dilihat. Ini sudah mewakili. Yang 6 ini sudah mewakili yang lainnya. Oke, sekarang fi'il madi. Ini fi'il madi lagi ya. Ganti. Ini fi'il amar dan fi'il nahi. Sekarang fi'il amarnya. Fi'il amarnya. Fi'il amar ya. Ambil fi'il mudhari. Nah, caranya gimana fi'il amar? Ambil fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari dari anta ya. Dari anta. Tambah hamzah wasl. Ya, kemudian hapus huruf awal. Nah, hapus huruf awal berarti huruf ta di sini ya, kita hapus. Nah, kemudian tambah hamzah wasl atau tidak? Tambah hamzah wasl. Kenapa harus ditambah hamzah wasl? Tidak bisa dibaca. Nah, tidak bisa dibaca karena huruf awalnya sukun. Maka tambah hamzah wasl. Kemudian setelah ditambah hamzah wasl, sukunkan huruf akhir. Nah, akhirnya sukunkan. Nah, berarti bacaannya apa? Istaf'il. Nah, kenapa dibaca i harakat kasrah? Karena
Karena hurufnya lebih banyak. Nah, karena hurufnya lebih dari 4. Itu ya. Karena hurufnya lebih dari 4. Oh, lebih banyak. Nah, jadi kalau kita lihat nih, untuk wazan istaf'ala, fi'il madi, masdarnya dan isim fi'il amarnya, dia selalu kasrah. Itu. Nah, ini nanti ketika misalkan baca Al-Quran, ini kenapa dibaca kasrah? Kita lihat, bisa dipraktekkan dengan sorof ini. Karena dia lebih dari 4 huruf, maka hamzah wasl selalu dibaca kasrah. Baik. Istaf'il ini untuk anta. Kalau untuk antumah jadi apa? Nah, tambahannya apa? Istafila. Alif, berarti lamnya dipathahkan tambah alif. Istaf'ila. Nah, antum istaf'ilu, domahkan tambah waw dan ingat tambah alif ya ujungnya ya. Istaf'ilu. Nah, ini yang alif ini yang selalu ada bulatan sempurna di Rasm Utsmani. Anti jadi apa? Istaf'ili. Nah, tambah ya. Antuma istaf'ila. Antunna tinggal ditambah nun fathah istaf'ilna. Mafhum? Ada pertanyaan? Tidak ada? Masya Allah. Berarti mafhum ya. Nanti kita tes satu orang. Baik. Fil nahyi. Ini fil nahyi di kolom E ya. Fil nahyi cara membuatnya gimana? Ditambah lagi. Ambil fil mudhari dari anta sampai antuna ya semuanya. Kemudian tambah apa? Di depannya. Tambah la ya. Iya, la-nya ini yang disebut dengan la nahiyah ya. Tambah la depannya yang disebut dengan la nahiyah. Nah, silakan sambil di-mute suaranya. La nahiyah. Baik, sudah ditambah la nahiyah. Kemudian jazmkan akhirnya. Naam, sahih. Cara menjazmkannya bagaimana? Untuk anta disukunkan. Naam. Kenapa harus disukunkan? Karena ada la nahiyah. Kenapa la nahiyah? Mufrad bukan, Ustaz? Karena dia belum ada tambahan ya. Karena dia belum ada tambahan. Kenapa sih harus disukunkan? Harus dijazmkan ujungnya tadi? Karena ada la nahiyah. Kenapa la nahiyah? Apa tuh? Nahiyah menjazmkan tidak bersambung dengan ilat, Ustaz. Kenapa? Tidak sambung dengan huruf ilat. Tidak sambung dengan huruf ilat. Terus tidak ada harfu jazam nasab dan tidak harfu nasab. Seandainya dia ada kata kerja yang memiliki huruf ilatnya, harus dijazmkan juga sama. Oh, jarang juga. Nah, Lapis apa ya? Tidak bersalam tidak bersambung dengan tidak dimasuki harfu lan. Kenapa emang kaitannya dengan apa ya? Emang kalau tidak dimasuki huruf lan itu harus dijazmkan? Tidak kan? Lupa, Ustaz. Lagi nggak konsentrasi. Baik. Kemarin Anda udah katakan bahwa la nahiyah ini termasuk huruf apa? Hurufnya menjazmkan. Naam, huruf menjazmkan sama dengan lam. Masih ingat? Oh iya. Nah, makanya kenapa harus dijazmkan? Karena ada huruf la nahiyah, huruf jazm dia gitu. Iya. Nah, mafhum? Gitu ya. Jawabannya simpel, karena ada la nahiyah, dia termasuk huruf jazm. Sudah.
Tadi saya cuma bilang ada huruf jazmnya, ada huruf lanya aja Ustaz ya. Nah, bukan la nahiyah itu termasuk huruf jazm ya. Ingat itu. Jazm ya. Temannya lam. Nah, temannya lam. Taib. Makanya ujungnya harus dijazmkan. Jadi la tastaf'il ini yang pertama, cara menjazmkannya untuk anta, bukan hanya untuk anta ya, tapi untuk kata kerja yang belum ada tambahan belakangnya itu disukunkan. Dan untuk antuma, antum, anti, antuma, cara menjazmkannya bagaimana? Hilangkan nun. Naam, dibuang huruf nunnya. Kenapa harus dibuang huruf nunnya? Karena termasuk af'alul khamsah. Naam, sahih. Karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Berarti kita buang nunnya ini. Untuk antuma buang nunnya. Untuk antum dibuang nunnya. Jangan lupa apa? Tambahkan alif. Tambah alif. Naam. Ingat ya, untuk antum buang nun tambah alif. Anti buang nunnya. Untuk anti dibuang nunnya. Untuk antuma dibuang nunnya. Untuk antunah bagaimana cara menjazmkannya? Ya mabni. Mabni. Tidak dibuang Ustaz. Naam, tidak dirubah ya, karena dia termasuk ke fi'il mabni. Berarti udah selesai begini. La tastaf'il, la tastaf'ila, la tastaf'ilu, la tastaf'ili, la tastaf'ila, la tastaf'ilna. Itu fi'il nahyinya. Selesai sampai sini. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan? Silahkan. Mafhum insyaallah? Insyaallah. Insyaallah mafhum ya. Baik. Kalau mafhum kita praktek. Ujian. Ujian ya. Baik. Ujiannya dari kata yang sering kita gunakan itu kata apa? Apa tuh? Istighfar. Naam, istaghfara. Kecil banget ya. Kita sesuaikan hurufnya. 18. Istaghfara. Sama ya, istaghfara juga sama. Istaghfara, yastaghfiru. Kecil lagi. Huruf hamzahnya, hamzah waslnya. Ingat ya, itu hamzah wasl ya. Kenapa bukan alif dia? Ya, siapa yang tahu? Kenapa dia bukan alif? Karena hurufnya alif tidak menerima harokat. Hah? Alif tidak menerima harokat Ustaz. Awal. Alif tidak menerima harokat, betul. Alif tidak menerima harokat, terus apa lagi? Yes. Di awal kata. Naam, itu intinya di awal kata. Iya, kalau ada bentuk alif, tidak ada harokatnya di awal kata, dia bukan alif tapi hamzah wasl ya. Ingat, cirinya alif nggak ada di awal kata, nggak ada. Ya. Alif tidak ada di awal kata. Kenapa alif tidak ada di awal kata? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa alif tidak ada di awal kata? Karena alif selama-lamanya sukun apa gimana Ustaz? Naam, karena alif sukun. Dalam bahasa Arab tidak bisa membaca dari huruf sukun. Mafhum? Mafhum tidak? Maafum Ustaz. Nah, ya. Alif itu dia nggak ada di awal kata karena dia hanya tanda panjang. Nggak bisa membaca huruf bahasa Arab dimulai dari sukun. Dimanapun tempatnya, nggak akan bisa. Ya, tidak akan bisa membaca kata bahasa Arab dimulai dari sukun. Gitu ya. Baik. Ini contohnya istaghfara, yastaghfiru. Asalnya dari kata-kata apa? Ghafara. Naam. Asalnya dari kata-kata ghafara. Nah, ghafara
yaghfiru. Nah, ghafara yaghfiru. Kalau ghafara yaghfiru artinya mengampuni, misalkan ghafarallahu artinya Allah mengampuni. Tapi kalau istaghfara yastaghfiru berarti dari makhluk. Artinya apa? Memohon ampunan. Gitu. Ya. Intinya kalau ada sin dengan ta, tambahan sin dengan ta, ingat ya. Tidak semuanya, tapi umumnya kebanyakan kalau ada tambahan sin dengan ta itu menunjukkan permohonan. Itu ya. Itu menunjukkan permohonan. Seperti ini ghafara yaghfiru mengampuni, setelah ditambah dengan sin dan ta istaghfara memohon ampunan. Kemudian a'ana yu'inu artinya menolong, kalau ista'ana yasta'inu memohon pertolongan. Gitu. Yang lainnya apa lagi? Siapa? Baru masuk. Istansoro. Nah, dari kata-kata nasoro yansuru artinya menolong. Kalau istansoro yastansiru artinya memohon pertolongan. Gitu ya. Taib. Kita hapus lagi ghafaranya. Istaghfara. Kita tasrif istaghfara. Nih. Siap? Istighfar. Nah. Taib. Artinya memohon pertolongan ya. Oke. Kita tasrif. Lihat nama-namanya. Yang sibuk tidak usah membuka mic-nya. Langsung lewat. 2 kali dipanggil tidak ada, berarti Anda anggap sibuk. Nggak masalah, silakan. Nggak apa-apa. Taib. Bu Agita. Ya, Ustaz. Nah. Taib. Istaghfara domir anti fil madi. Sebentar, Ustaz. Nah. Istaghfara domir anti fil madi. Istaghfarti. Nah, istaghfarti. Ma makna istaghfarti? Kamu memohon pertolongan. Kamu apa tadi? Ampunan. Memohon ampunan. Nah, mohon ampunan ya, bukan mohon pertolongan. Nah, berarti menunjukkan telah gitu ya, kalau istighfarina. Terus Bu Alia. Ustaz. Nah, istaghfara yastaghfiru fi'il mudhari untuk antum. Fi'il mudhari. Untuk antum. Bentar, Ustaz. Nah. Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Oh ya. Tas taghfilan. Antum kan ya? Nah, antum. Tastaghfiruna. Nah, ulangi. Tastaghfiruna. Nah, sahih. Tastaghfiruna. Gitu ya. Ingat kalau antum laki-laki ujungnya antum ataupun hum domir antum dan hum jamak untuk laki-laki pasti ujungnya waw sukun dan nun fathah. Gitu ya. Pasti ujungnya waw sukun dan nun fathah. Berarti antum tastaghfiruna. Taib. Santi barakallah. Terus Bu Khalilah. Nah, Ustaz. Fi isim fa'il untuk antunna. Untuk antunna. Nah. Isim fa'il. Istighfaratun. Isim fa'il. Mustaghfiratun. Sahih. Kemudian nih. Fi'il amr untuk antuma. Fi'il amr untuk antuma.
Istaghfiro. Istaghfiro. Nah, sahih. Ummu Kia. Maujudah? Naam Ustaz. Fi'il amr fi'il nahyi untuk antum. La tastaghfiru. Naam, sahih. La tastaghfiru. Bu Felika. Naam Ustaz. Nah, fi'il madi untuk nahnu. Istaghfarna. Nah, Istaghfarna. istaghfarna. Nah, panjang ya. Sahih. Bu Hikmah. Maujudah Bu Hikmah. Ya Ustaz. Nah, fi'il mudhari untuk ana. Istaghfiru. Fi'il mudhari untuk ana. Astaghfiru. Nah, astaghfiru ya. Dia hamzahnya hamzah qata, bukan hamzah wasl. Di astaghfiru. Nah, itu. Kita sering mengucapkan astagfirullahaladzim itu untuk ana. Ya. Taib ahsan barakallah. Taib bolehlah nyimak ya. Seandainya bisa nanti silahkan buka mic-nya. Ana lewat dulu karena terus boleh nih. Naam Ustaz. Nah, isim fa'il untuk Muhammad dan Aisyah. Isim fa'il Untuk Muhammad dan Aisyah. Muhammad, 2 orang berarti ya. Nah, Muhammad dan Aisyah. Aisyah. Aisyah dan Muhammad. Mustaghfirolatani. Muhammad dan Aisyah. Muhammad. Kalau ada laki-laki dan perempuan dipakai domir untuk siapa? Antum ya. Kalau ada laki-laki dan perempuan, kita menggunakannya katanya untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Nah, berarti gunakan 2 orang untuk laki-laki. Jadi apa? Rumah. Berarti mustaghfilatani. Mustaghfirotani. Kalau itu untuk perempuan. Humanya untuk laki-laki. Nah. Oke. Mustaghfirolani. Mustaghfironi. Nah, mustaghfironi. Mustaghfironi. Nah, lamnya buang ya, ganti dengan ro. Nah, sahih, mustaghfironi. Ahsan. Terus Bu Muslimah. Fi'il amr untuk anta. Istaghfir. Nah, istaghfir gitu ya. Kita nyuruh kepada orang untuk bertaubat, untuk mengucapkan istighfar. Istaghfirillah. Gitu kan? Istaghfirillah artinya apa? Memohonlah ampunan kepada Allah. Gitu. Tapi untuk anta ya, untuk anta. Nah, ahsan Bu. Bu Nina? Nah, fil amr untuk anti. Fil amr untuk anti. Fil amr untuk anti. Nah. Astaghfiri. Kenapa A? Kenapa A? Iya, kenapa? Afwan. Yes, takfiri. Fil amr. Fil amr Ustaz. Karena dibuang huruf depannya Ustaz. Nah, ganti dengan hamzah. Ganti dengan hamzah wasal berarti apa? Istaghfiri. Naam, istaghfiri. Hamzah wasalnya harokatnya kasrah ya. Nah, bukan fathah. Kenapa kasrah? Kasrah karena lebih dari 4 huruf. Naam, sahih. Itu ya. Jadi istaghfiri. Ahsan. Baik. Terus Bu Raini.
Mau jeda? Taib. Fi'il nahyi untuk anti. La tasfir. Berapa teh? Fi'il nahyi untuk anti. La tasfiri. Fi'il nahyi. Ada yang kehilangan hurufnya. Jangan dibuang sebagian. Apa Bu? Fi'il nahyi untuk anti. La Tasfiri. La tasfiri. Kalau la tasfiri itu berarti hurufnya ada yang hilang. Ghainnya. Fa dengan ro. Ghain dengan fa hilang. La Apa Ustaz lagi gak fokus? Taib. Taib. Apa? Fi'il nahyi untuk anti apa? La tasfiri. Nah, la tastaghfiri. Ada tagnya ya. La tastaghfiri. Nah, Taib. Terus Bu Rilis. Nah, Ustaz. Fi'il madi untuk antunna. Apa lagi? Istagfir tuna. Fi'il madi untuk antunna. Istagfir tuna. Kenapa fa-nya kasrah? Kenapa fa-nya kasrah? Ibu mengatakan kan istagfirtunna gitu kan? Kenapa fa-nya kasrah? Istagfar Apa? tuna. Nah, istagfartunna. Fa-nya fathah ya? Ya. Nah, jangan dirubah kecuali huruf akhir. Harokat tengahnya tidak dirubah kecuali huruf akhir yang berubah. Nah, ahsan barakallahu fikum. Terus buin. Fi'il mudhari untuk anti. Buin mic-nya buka. Mau jeda? Mafi taib. Taib mafhum, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ustaz tanya. Silakan. Berarti kalau kalimat istighfar itu tuh sebenarnya maksudnya istighfar itu ya Ustaz? Nah, Tapi istighfar itu masdar. Apa? Kalau kalimat istighfar gitu loh Ustaz. Nah, istighfar kenapa? Ya, yang benar kan berarti istighfar bukan, maksudnya itu bukan bahasa Arab, berarti itu bahasa Indonesia gitu ya. Istighfar itu masdar, Ibu. Oh iya ya Ustaz. Nah, benar dia bahasa Arab, masdarnya. Istaghfara, yastaghfiru, istighfaran, mustaghfirun, istaghfir, la tastaghfir. Jadi istighfar itu masdar. Mafhum maksudnya? Ini wazannya istif'al. Istighfar. Nah, itu masdar ya. Benar dia kata bahasa Arab. Istighfar itu dari bahasa Arab. Baik. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Mafhum? Silakan, ada pertanyaan? Mafi? Contohnya yang lain apa? Apa contoh yang lain? Ini sering ya. Apa nih bacanya? Istakhraja. Istakhraja, na'am. Tapi kita ngambil kata lain yang sering digunakan apa nih? Apa nih bacanya? Kelihatan nggak? Apa nih bacanya kalau begini? Isti'ana yasta'inu. Kenapa isti'ana? Kenapa isti'ana? Kenapa isti'ana? Taknya kasroh. Kenapa?
Ista'ana. Ista'ana, na'am. Ista'ana. Samakan dengan istaf'ala. Berarti na, cuman huruf fa-nya diganti dengan alif di sini. Itu. Sama wazannya istaghfara, ista'ana, istaf'ala. Yang ini berarti fi'il mudhari'nya apa? Yasta'inu. Yasta'inu. Nah, yasta'inu. Nih, nanti walaupun tidak ada harokatnya kita bisa baca ya. Yang penting apa? Hafal wazannya. Ini berarti kalau ada kata yang seperti ini pasti bacaannya ista'ana yasta'inu. Itu. Baik. Ista'ana yasta'inu. Yasta'inu fi'il mudhari' untuk ana apa? Asta'inu. Asta'inu. Naam. Fi'il mudhari' untuk nahnu apa? Nasta'inu. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sini asalnya. Apa artinya ista'ana yasta'inu? Mohon pertolongan. Naam. Meminta pertolongan atau memohon pertolongan. Kalau saya telah meminta pertolongan, bahasa Arabnya apa? Asta'inu. Telah. Berarti kalau telah berarti apa? Ista'tu. Ista'ana. Nah, berarti kalau telah kita menggunakan kata kerja yang mana? Madi. Fi'il madi. Nah, fi'il madi untuk ana apa? Ista'antu. Ista'antu. Naam. Sahih. Ista'antu. Alifnya jadi hilang karena nunnya sukun. Nggak berlaku panjang bertemu dengan sukun. Jadi ista'antu gitu ya. Ista'antu artinya saya telah menolong, saya telah memohon pertolongan. Kemudian fi'il amr untuk anta apa? Hah? Ista'in. Naam. Ista'in. Bisa cara membuatnya gini. Perhatikan ini fi'il mudhari' ya. Kita buat fi'il amr. Pindahkan ke bawah sini. Cara yang pertama apa? Hapus huruf iya-nya depan, ganti dengan hamzah wasal karena tidak bisa dibaca. Kemudian sukunkan ujungnya. Nah, nunnya disukunkan. Nah, perhatikan ini ada dua huruf sukun ya panjang sebelumnya. Kalau mad bertemu dengan huruf sukun, maka madnya nggak berlaku. Maka dibuang huruf ya-nya. Tidak berlaku ya, madnya tidak berlaku, maka dibuang saja. Berarti apa? Bacanya ista'in. Iya, ista'in. Sering mendengarkan fasta'in billah? Sering nggak? Fasta'in billah, ada nggak kata-kata itu? Sering dengar? Fa'idha sta'anta fasta'in billah. Apa itu artinya? Ampuni kami. Fa'idha sta'anta fasta'in billah. Itu apa? Hadis ya kalau hadis itu apa? Hadis nggak salah. Apa itu artinya? Fa'idha sta'anta fasta'in billah. Apa artinya? Apabila kamu memohon pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Mafhum? Mafhum tidak? Mafhum ya? Baik. Ista'in ini artinya berarti mintalah pertolongan. Untuk anta. Kalau untuk anti apa? Ista'inu. Untuk anti apa? Hah? Fil amr. Ista'in anta. Kalau anti? Ista'ini. Nah, hati-hati tadi ada panjang asalnya. Ista'ini. Ista'ini. Tadi ista'in ini tadi asalnya gimana? Asalnya tadi ada huruf ya-nya ya. Masih ingat nggak? Ada huruf ya sukun ya? Ya. Naam, ketika huruf nunnya berharokat maka ya-nya muncul lagi.
Ya, artinya apa? Madnya berlaku lagi. Kan tambahannya itu huruf akhirnya dikasrokan ditambah ya sukun, gitu kan? Istai gitu. Nah, berarti untuk anti ista'ini. Itu untuk anti. Ista'in anta, ista'ini anti. Mafhum? Ya-nya sekali lagi ke yang ya sebelum nun ya Ustaz. Naam, ya sebelum nun muncul lagi karena huruf nunnya berharokat. Jadi panjangnya berlaku. Jadi ista'ini gitu. Ista'in anta, ista'ini anti. Ista'in, ista'ina, ista'inu, ista'in, ista'ina, ista'inu, ista'ini, ista'ina, ista'inna, ista'inna, gitu ya. Untuk antunna. Jadi Nunnya double. Nunnya jadi double. nunnya bertas. Nah, nunnya bertasdid. Antunna. Nah, nunnya bertasdid. Jadi Karena double huruf. inna. Naam, ista'inna. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan? Silahkan. Artinya apa barusan Ustaz ista'ani? Memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Ista'ana yasta'inu artinya memohon pertolongan. Istaghfara yastaghfiru memohon ampunan. Ini termasuk mudhoaf ya Ustaz ya? Bukan yang mana? Yang ista'ana. Mudhoaf apa sahih Ustaz? Kalau ista'ana itu ajwab masuknya, bukan mudhoaf. Kalau mudhoaf itu ada huruf yang bertasdid, itu mudhoaf. Oh, nah. Nah. Dan ini bajak ya, istaiqadha tuh. Istaiqadha. Ini wazannya istaf'ala. Istaiqadha yang sudah kita pelajari. Istajaba. Istajaba itu ya. Fastajib. Apa tuh? Di Al-Qur'an apa sebutnya? Tajib lakum. Astajib lakum, gitu kan? Apa sebelumnya ayatnya? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Artinya apa itu? Ud'uni. Ud'uni artinya apa? Berdoalah kepadaku. Astajib lakum. Maka akan Saya akan kabulkan. Iya, saya akan kabulkan untuk kalian, gitu. Nah, jadi banyak ini ya. Istabana, ada istaiqadha, istausaqa, istamadda, istakhraja, istalqa, istaufa, istarwa, istamana, asa, istabra'a. Nah, ini kata kerja yang belum tahu artinya kita bisa lihat di kamus ya. Kata kerja yang belum tahu artinya kita bisa lihat di kamus. Artinya itu gampang. Cara menemukan artinya gampang, tinggal buka kamus. Tapi yang tidak ada di kamus itu yang seperti ini. Istaf'ala misalnya atau istaghfara untuk ana astagfiru mencari di kamus langsung dengan kata astagfiru nggak akan nemu ya. Jadi misalkan nih astagfiru menemukan dalam Al-Quran astagfiru, kita cari di kamus itu nggak akan nemu kecuali kalau kamus biasa juga mungkin jarang ya, karena astagfiru ini sudah turunan dari kata-kata fi'il mudhari yastagfiru, mungkin tidak ada. Jadi harus mencari kata-kata ghafara dulu, baru mencarinya istaghfara, baru kita tasrif. Oh, astagfiru berarti untuk ana gitu. Mafhum sampai sini? Silahkan, ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Barusan kan ada ghafara yaghfiru dan ada istighfara yastaghfiru. Istighfara. Istighfara yastaghfiru itu kan berarti wajannya. Wazan gimana? Gimana ya, maksudnya pengertian yang ada ghafara yaghfiru, ada istighfara yastaghfiru, maksudnya gimana itu? Istighfara yastaghfiru. Istighfara yastaghfiru, iya. Kenapa? Apa pertanyaannya? Kalau ghafara yaghfiru artinya mengampuni, kalau istighfara yastaghfiru artinya memohon ampunan. Itu. Apa yang? Ya maknanya aja ya. Nah, maknanya berbeda. Kalau ghafara artinya mengampuni. Ghafarallahu lak artinya Allah mengampuni Anda. Tapi kalau istaghfara yastaghfiru berarti
dari makhluk memohon ampunan kepada Allah. Misalkan astagfirullahaladzim atau yastagfirullahaladzim atau tastagfirunallahal-azim. Itu ya, artinya mereka atau kalian memohon ampunan. Kayak gitu. Ustaz Afwan, ini Ana mau nanya lagi yang ini. Nah, silahkan. Astagin jadi ini itu kok ditambahin nunnya jadi kasro, gimana tuh Ustaz? Baik. Perhatikan. Tadi coba kita yasta'inu ya. Yasta'inu fil mudhari'. Kita buat fil amr ya. Kita buat fil amr nih. Yasta'inu kita buat fil amr. Cara membuat fil amrnya gimana? Hapus huruf awal gitu kan? Nah, atau tidak? Iya. Nah, hapus huruf awal. Kemudian Tambah hamzah wasal. tambah hamzah wasal karena huruf awal setelah dihapus sukun ya. Ya. Tambah hamzah wasal. Kemudian cara berikutnya sukunkan akhir gitu kan? Nah, sukunkan akhir. Nah, nunnya berarti disukunkan. Ada huruf ya-nya tidak? Ada. Ada. Nah, perhatikan sini. Iya, perhatikan. Ini huruf ya. Kalau nunnya sukun, seperti ini nunnya sukun, maka dibuang ya-nya. Kenapa? Karena panjang nggak berlaku ketika bertemu dengan sukun. Jadi ista'in gitu. Ini untuk anta. Jangan lupa bahwa untuk anta ini sebelumnya itu ada huruf ya mad. Ya tanda panjang. Ketika nanti nunnya berharokat, ya, berharokat lagi, maka madnya dia kembali lagi. Maka menjadi seperti ini, ista'ini. Ininya kenapa dia kasroh? Kenapa dia kasroh? Menunjukkan mukhatabah. Nah, karena bertemu dengan ya mukhatabah ini, ya untuk anti, fi'il amr untuk anti. Jadi ista'ini gitu. Kaidahnya ini perhatikan sini. Istaf'il kalau untuk anti apa? Istaf'ili lamnya jadi kasrah kan? Nah, mafhum? Itu pertanyaannya. Ada yang belum paham lagi silakan tanyakan. Paham Ibu? Yang bertanya paham? Nah. Nah, baik. Silakan, ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Cukup? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, cukup ya. Berarti latihannya istaiqadha. Itu ya, yang sering kita gunakan. Istaiqadha, ini latihannya. Istaiqadha yastaiqidu. Tidak usah dikasih harokat, kita sudah tahu bahwa ini bacanya istaiqadha. Nah, istaiqadha yastaiqidu. Yang penting ingat wazannya. Sudah, begini saja kita bisa baca nih. Ini kuncinya membaca kitab gundul itu begini. Istaiqadha yastaiqidu. Begini asalnya. Ini ya, berarti latihannya istaiqadha yastaiqidu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Maafi, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan cukup gitu. Ustaz, Nah, yang fi'il amr itu giliran domir antuma dan antum, ya-nya nggak ada ya? ada semuanya. Oh, tetap ada. Cuma Nah. yang di anta aja yang nggak ada. Anta dan antunna. Antuna. Oh, Nah, naam. intinya kalau nunnya sukun dia nggak ada. Naam, Ustaz. Nah, Oke. afwan. Baik. Berarti kita cukupkan ya untuk sorofnya. Dan insya Allah pekan depan mulai ke pembahasan yang berbeda, yaitu soma yasumu sara yasiru, ini kesini nanti insya Allah pekan depan ya. Dan ana harapkan untuk mulai pekan depan mulai aktif kembali ya. Ijtihadnya harus benar-benar ditingkatkan karena berbeda dengan pembahasan sekarang. Kalau sekarang kita alhamdulillah sudah selesai sampai wazan 16 ini, itu kata kerja yang sahih akhir ya, yang tidak ada huruf illatnya atau tidak termasuk ke kata kerja ajwaf atau mahmus yang lainnya. Nah, setelah ini kita akan bahas kata kerja yang berbeda sedikit
Ya, berbeda sedikit ya. Sama sebenarnya, cuman ada perbedaan sedikit. Oke, untuk kelas Arab kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.